Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sifa Fauziah dengan NIM 1912413 dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 4A, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di sini saya akan menjelaskan tentang undang-undang dan peraturan pemerintah. Apa sih peraturan pemerintah itu? Peraturan pemerintah ialah suatu peraturan yang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan dibuatnya itu untuk melaksanakan peraturan yang berada di atasnya, yaitu undang-undang. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dinyatakan bahwa peraturan pemerintah sebagai aturan organik daripada undang-undang menurut hierarkinya tidak boleh tumpang tindih atau bertolak belakang. Peraturan pemerintah juga ditandatangani langsung oleh Presiden. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, membahas 8 cakupan materi. Yang pertama itu ada standar isi. Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkatan kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi sosialisasi KTSP oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Nah, yang kedua itu standar proses. Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Yang ketiga itu kompetensi lulusan. Kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang keempat itu ada standar pendidik dan tenaga kependidikan, yaitu kriteria pendidikan, prajabatan, dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. Yang kelima ada standar sarana dan prasarana, yaitu standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, perpustakaan, tempat beribadah, serta sumber belajar lainnya yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Yang keenam, ada standar pengelolaan. Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan sosialisasi KTSP pendidikan, kabupaten atau kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Yang ketujuh itu ada standar pembiayaan, yaitu standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama 1 tahun. Yang terakhir itu standar penilaian pendidikan, yaitu standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Selanjutnya, karakteristik peraturan pemerintah. Ada 5 karakteristiknya. Yang pertama itu, peraturan pemerintah tidak dapat dibentuk tanpa terlebih dahulu ada undang-undang yang menjadi induknya. Yang kedua, peraturan pemerintah tidak dapat mencantumkan sanksi pidana apabila undang-undang yang bersangkutan tidak mencantumkan sanksi pidana. Yang ketiga, ketentuan peraturan pemerintah tidak dapat menambah atau mengurangi ketentuan undang-undang yang bersangkutan. Yang keempat, untuk menjalankan, menjabarkan, atau merinci ketentuan undang-undang, peraturan pemerintah dapat dibentuk meski ketentuan undang-undang tersebut tidak memintanya secara tegas. Yang kelima, ketentuan peraturan pemerintah berisi gabungan peraturan atau penetapan. Peraturan pemerintah tidak berisi penetapan yang semata-mata. Selanjutnya, proses pembentukan peraturan pemerintah. Ada 5 proses. Yang pertama itu proses penyiapan rancangan peraturan pemerintah. Yang kedua, proses pengajuan rancangan peraturan pemerintah. Yang ketiga, proses pembahasan rancangan peraturan pemerintah. Yang keempat, proses pengesahan peraturan pemerintah. Yang kelima, proses pengundangan dan penyebarluasan peraturan pemerintah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.